Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Rogate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naung Muli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 4, Yesus Lehon Hatorangan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya
Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayat 1. O Tuhan Yesus, ho Rajaku. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 183 ayat 1, Najup Pangau.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 28 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 249 ayat 1, Ngotmaho Otondiki. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat 1, Sai ajari au Tuhaku. Sembari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu Rogate tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan lebih lengkapnya kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pada hari ini disebut dengan Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dan mengarahkan kita untuk setia berdoa kepada Tuhan. Sebab dengan berdoa kita menjaga relasi yang baik atau intim dengan Tuhan Allah yang kita imani dan sembah. Berdoa di mana kita menyampaikan isi hati atau permohonan kita kepada Tuhan. Saya yakin sepenuhnya bahwa hal ini sangat sering kita lakukan, di mana kita menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala, dan menyampaikan berbagai permintaan atau keluh kesah kita kepada Tuhan. Tetapi apakah hanya itu saja yang disebut berdoa? Kita sering mendengar frasa tentang berdoa dalam bahasa Latin, ora et labora, yang pertama sekali dicetuskan oleh seorang yang bernama Santo Benedictus, salah seorang bapa gereja di abad pertengahan. Arti dari ora et labora adalah berdoa dan bekerja. Hal ini ia sampaikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan berdoa dengan kebutuhan bekerja. Artinya, perlunya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memadu kontemplasi kita ketika kita ambil waktu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan tindakan nyata, perbuatan, atau sikap kita sehari-hari dalam hidup. Berdoa bukan saja melulu tentang isi hati kita yang perlu dikemukakan, tapi bagaimana juga isi hati atau kehendak Tuhan dikemukakan dan nyata melalui kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu berdoa adalah keseluruhan hidup kita. Doa adalah cermin hidup, dan hidup adalah cermin doa. Itulah juga yang hendak kita peroleh melalui nas firman Tuhan pada hari Minggu ini, dengan topik setiap orang yang meminta akan menerima. Sedikitnya 3 hal yang bisa kita renungkan dari nas khotbah ini. Yang pertama, janganlah menghakimi sesama berdasarkan penilaian sendiri. Ini bukan tentang saling tuding,
tapi mengejar pengertian dan menjaga hubungan baik sebelum kita berani menilai dan ataupun berasumsi yang salah terhadap orang lain. Dalam suatu buku tafsiran, yakni The Enduring Word Commentary, mengatakan kita seharusnya hanya menilai perilaku orang lain ketika kita menyadari fakta bahwa kita sendiri akan dihakimi. Dan kita harus mempertimbangkan bagaimana kita ingin dihakimi. Pandangan ini perlu kita camkan. Sebab kita seringkali jauh lebih bermurah hati pada diri sendiri dengan penilaian. Adalah umum untuk menilai orang lain berdasarkan satu standar dan menilai diri kita sendiri berdasarkan standar yang lain. Namun, jika kita ingin orang lain memahami kita, penting bagi kita untuk belajar bagaimana memahami orang lain juga. Berfikirlah demi kepentingan orang lain. Bahkan ketika orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkannya. Karena justru hal itu membebaskan kita dari penilaian yang salah akan orang tersebut. Bukan berarti semua penilaian terhadap kita akan berhenti. Namun bahkan jika seseorang menilai kita salah, penilaian yang baik dari pihak kita akan menutupi hal tersebut dan melindungi kita dari rasa tersinggung. Itu sebabnya di ayat 4-5 Yesus melukiskan gambaran yang lucu tentang seseorang yang memiliki setitik di matanya yang mungkin terjadi, dan orang lain yang memiliki balok di matanya yang tidak mungkin. Siapapun, ia pasti mengetahui ilustrasi ini dan akan mudah diingat. Bayangkan saja seseorang dengan batang kayu atau papan di matanya mencoba membantu temannya menghilangkan setitik dari matanya. Ini lucu. Selalu lebih mudah untuk menunjukkan permasalahan dalam kehidupan orang lain. Namun persoalan-persoalan ini seringkali hanya sekedar titik kecil jika dibandingkan dengan balok dalam kehidupan atau mata kita sendiri. Bukan berarti tidak ada tempat untuk koreksi dan teguran. Namun sebelum kita menghakimi dan membuat pernyataan berani terhadap orang lain, penting untuk melihat sebanyak mungkin sudut pandang dan mencoba untuk memiliki penilaian yang baik untuk mengejar atau menjaga atau menyelamatkan hubungan sebanyak yang kita bisa. Kutipan seorang pengkhotbah tenar di abad ke-19 yang bernama Pendeta Charles Haddon Spurgeon dari Gereja Baptis Inggris dapat membantu kita memahami hal ini. Dia berkata, Yesus itu lemah lembut, tapi Yesus menyebut dengan keras seseorang munafik karena terlalu memikirkan hal-hal kecil pada orang lain dan tidak menaruh perhatian pada hal-hal besar di rumah atau dalam dirinya sendiri. Yang kedua, bersikap bijaksana terhadap orang-orang yang membenci kita. Dari ayat 6 ini kita hendak belajar bahwa ada cara untuk menyeimbangkan kasih dengan kebijaksanaan. Meski kita diperintahkan untuk tidak menghakimi, namun Yesus mengajak kita untuk mengingatkan daya kehati-hatian. Dan kita bisa bertumbuh dalam pemahaman yang objektif. Di sini Yesus membantu kita memahami bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kita berikan kepada mereka yang menerimanya dengan rasa hina dan benci. Kita bisa memahami bahwa anjing dan babi di ayat ini menunjuk kepada orang-orang yang menolak firman Tuhan dan Injil keselamatan dalam Yesus. Tetapi juga anjing dan babi di ayat ini adalah mewakili orang-orang percaya yang munafik, yang masih suka menghakimi, yang tidak mau menjalin hubungan dengan orang-orang lain, tetapi hanya peduli kepada kebenaran yang dipahaminya sendiri. Atau seperti terminologi populer di sosmed belakangan ini adalah para kadrun. Ada cara untuk mempertahankan keyakinan kita akan kebenaran Injil dan firman Tuhan tanpa kita harus menyerang karakter pribadi atau apapun yang dianut oleh orang lain. Kita perlu toleran dengan keberadaan seseorang, namun tidak berarti kita juga mengurangi nilai kebenaran dan jati diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus.
Akhir-akhir ini saudara-saudara ada yang disebut dengan Kristen progresif, yang seolah melemahkan dan mengurangi otoritas Yesus Kristus dalam hal penentuan keselamatan. Di satu sisi mereka ingin menyuarakan universalitas dan menjunjung nilai-nilai kasih yang diajarkan dan dibawa oleh Yesus Kristus. Namun di sisi lain mereka justru merendahkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah segala-galanya seperti pemahaman dan keyakinan kita. Seolah Yesus hanyalah suruhan Allah atau hanya sekedar nabi dan guru, bukan Allah sendiri. Kita menolak ajaran Kristen progresif. Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu adalah kebenaran absolut yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan kita harus bersaksi tentang kebenaran itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah memberi yang terbaik. Setiap orang yang meminta akan menerima. Sebagaimana topik minggu ini yang disadur dari ayat 7-8. Kita sering berpikir dalam masa kini dengan ayat-ayat ini. Kita memikirkan tentang apa yang kita perlukan atau inginkan saat ini dan apa yang kurang atau yang hilang dari kita. Sepatutnya lah kita juga memikirkan dan menggumuli bahwa sama pentingnya untuk mempertimbangkan apa yang terjadi setelah hal-hal yang kita minta dan cari dan apa yang ada di balik pintu yang kita ketuk. Kita juga hendaknya dapat mengerti tidak hanya yang ada di balik hal-hal yang kita minta, tetapi terlebih bagaimana kita akan bertindak dan mewujudkannya. Seharusnya sudut pandang kepercayaan yang perlu kita bangun bukan saja soal bagaimana kita meminta, mencari dan mengetuk, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh berserah diri sepenuhnya menerima yang diberikan oleh Allah. Itulah yang terbaik dalam hidup kita. Di saat kita menghampiri Tuhan Allah di dalam doa-doa kita adalah dengan keyakinan bahwa Dia akan melindungi kita. Bahkan seperti dalam nas ini, dari ular dan batu yang kita minta kepadanya. Tidak jarang kita meminta hal-hal yang sejatinya kita belum siap menerimanya. Kita mencari hal-hal yang belum kita temukan. Dan kita mengetuk pintu yang salah. Karena kita pikir itulah yang terbaik bagi kita. Tetapi percayalah, kita memiliki Allah Bapa di surga yang dengan murah hati akan melindungi kita dari permintaan yang salah itu, dan akan membantu kita mendapatkan hikmat kebijaksanaan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, supaya dengan hikmat itu kita menjalani hidup kita ini dalam keberserahan, dalam keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk berkat firman-Mu. Kami telah disapa dari firman Tuhan, mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk setia berdoa kepada Tuhan. Bukan saja menyangkut permohonan, keinginan, kerinduan kami, tapi melalui doa kami juga belajar dan berusaha untuk mengetahui kehendak hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami sebagai orang beriman bukanlah orang yang egois, tapi adalah orang yang mencari kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berkatilah keluarga rumah tangga kami. Berkatilah setiap pekerjaan usaha kami. Berkatilah anak-anak dari setiap rumah di dalam mencari dan berjuang untuk masa depan mereka, untuk jodoh, untuk pekerjaan, untuk cita-cita mereka. Berkatilah setiap orang tua yang sakit, yang sudah semangatnya sering berkurang. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka. Berkatilah juga ya Tuhan para namba balu, anak-anak yatim piatu. Tuhanlah melindungi hidup mereka. Dengarkanlah kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 813, Pangido Hamuma,
dan kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.